Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali teman-teman semua di podcast kita, podcast Ngopi Ngobrol Perkara Iman. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai ujian di balik nikmat, dan tentu kesempatan pada kali ini kita bersama beliau Ustadz Sapardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Sapardi pada kesempatan kali ini sudah meluangkan waktu untuk kita bisa podcast bersama kembali Ustadz. Ji, alhamdulillah Mas Saiful. Kemudian Ustadz, sesuai dengan tema kita ya, ujian di balik nikmat ini Ustadz. Iya. Sebetulnya menurut Ustadz ini seperti apa ini Ustadz? Gambaran atau secara perspektifnya gitu mengenai kata-kata itu sendiri dari ujian dibalik kenikmatan seperti itu Ustadz. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat ngopi, alhamdulillah ini kita berada di hari Jumat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi Jumat barokah kita. Ya, amin. Banyak orang yang mengejar kehidupan dunia, bahkan mungkin juga orang itu ketika diberi waktu selama 24 jam dalam satu hari, itu rata-rata memang yang dikejar adalah tentang kehidupan dunia. Nah, dalam arti lain, dalam rangka untuk mendapatkan satu kenikmatan yang dia impikan, bisa jadi itu dalam bentuk materi, bisa jadi dalam bentuk keluarga, bisa jadi dalam bentuk karir, jabatan gitu ya. Nah, inilah yang dikejar oleh manusia, tetapi tidak setiap orang itu memahami bahwa tidak semua kenikmatan yang didapatkan oleh kita itu adalah kenikmatan yang bisa mengantarkan kita pada kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Justru sebaliknya, bisa jadi kenikmatan itu adalah sesuatu yang menjadi ujian bagi kita semuanya gitu ya. Nah, ini saya ambilkan satu ayat di dalam surah At-Taghabun ya, ayat yang ke-15 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala itu harta dan anak itu bisa jadi menjadi fitnah, menjadi ujian gitu ya. Menjadi ujian bagi kita semuanya. Loh, mengapa kok harta, anak, keluarga itu bisa menjadi fitnah? Ya, ada beberapa para mufasir mengatakan begini. Dua hal yang itu nanti bisa menjadi fitnah. Satu, ada ketika sebuah keluarga itu diberikan istri atau anak yang secara fisik itu dilahirkan cacat misalnya, ini menjadi fitnah ya. Tetapi yang kedua itu bisa jadi perilaku dari istri, perilaku dari anak-anaknya ya, itu tidak seperti sebuah keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga fitnah yang kedua ini, istri, anak atau pasangan lah ya, pasangan dan anak itu ternyata menjadi fitnah ya. Punya anak itu nikmat, tetapi ketika kita tidak bisa memanajemen keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka bisa jadi anak itu menjadi fitnah. Gitu Mas Saiful. Nah, di balik ini semua Ustadz gitu kan, terkadang kan muncul beberapa pertanyaan ini Ustadz, bahwasanya biasanya itu kan yang menjadi ujian itu dalam hal kesulitan seperti itu, mindset pada umumnya ini Ustadz. Nah, ketika justru ada ujian di balik kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki tadi, mungkin secara tersiratnya harus bagaimana kita Ustadz untuk bisa tetap kokoh dalam keimanan tadi Ustadz. Iya, jadi ada satu buku itu judulnya cukup menarik, Bahagia Walau Pernah Berbuat Dosa. Ini digambarkan para sahabatnya. Saya baca buku itu ya, Bahagia Walau Pernah Berbuat Dosa itu adalah penggambaran para sahabat dulu yang masa-masa jahiliyah, para sahabat yang belum mendapatkan
hidayah masuk Islam itu di masa lalunya memang penuh dengan kemaksiatan dan dosa itu. Tapi begitu mendapatkan hidayah itu kunci pertama adalah taubat ya. Jadi setelah masuk Islam ya para sahabat itu kemudian betul-betul di dalam Islam itu nek wong Jawa ngaran itu yang ngugemi betul syariat Islam itu, Meyakini secara gitu, Ustaz, kafah, sehingga itulah yang kemudian disebut sebagai bahagia walau pernah berbuat dosa. Sama dengan kita, ketika kita ini melihatnya, ini satu contoh misalnya sebuah keluarga yang diberikan ujian mungkin tentang materinya, hartanya, tentang anaknya atau pasangannya, maka ya yang dilihat adalah segera dia bertobat. Dari mana kok kemudian muncul problem yang seperti ini? Bisa jadi harta yang didapatkan itu dengan cara yang tidak halal. Yang diberikan ke keluarganya tadi. Keluarga itu harta-harta yang tidak halal. Walaupun bekerja di tempat yang halal, tetapi kalau cara mendapatkannya saja tidak halal, kemudian diberikan pada keluarga, ya akhirnya akan menjadi masalah. Ya. Pernah suatu ketika ada seorang yang sharing lah dengan saya itu ya, yang beliau menceritakan tentang anaknya itu memang susah diatur gitu. Tapi mohon maaf, kemudian beliau bercerita kalau orang tuanya, yang bapaknya itu bekerja di sebuah bank konvensional, ya, bank swasta, bank konvensional yang ya saya ketika sampaikan itu ya solusinya dia harus keluar dulu dari pekerjaannya itu, karena dia memberi makan untuk keluarganya itu dari sumber tempat yang jelas itu tidak halal kan itu Mas. Jadi menyebabkan keluarganya tadi bergejolak seperti itu, Ustaz. Iya, dia sampai saya ngerti anaknya juga, saya tahu itu ya. Jadi memang itu ya sulit untuk dikendalikan. Oke, jadi dampaknya cukup besar dan cukup panjang gitu ya, Ustaz. Dari apa yang didapatkan tidak halal tadi bahkan bisa membuat tanda kutip anaknya menjadi nakal seperti itu ya, Ustaz ya. Oh iya. Iya. Sesuatu yang diberikan ya bukan hanya yang kita makan ya, bukan hanya yang kita minum, tetapi kita memfasilitasi keluarga dari sumber yang tidak halal. Caranya tidak halal, apalagi zatnya tidak halal ya. Mungkin kan sekarang kan juga banyak kuliner tidak halal, ya, non halal itu kok itu masih tetap, ya itu tetap, karena apa yang kita masukkan dalam tubuh itu akan mengalir dalam darah kita, membentuk karakter kita, termasuk pakaian yang kita pakai dan lain sebagainya. Kalau itu tidak halal, ya, maka akan mempengaruhi kepribadian dari seseorang itu. Ya solusinya harus segera bertobat. Orang tuanya, ayahnya dulu harus mencari sumber dana atau sumber untuk menafkahi yang halal juga gitu ya, Ustaz tadi. Oh iya, saya pernah malah ini ada orang yang secara karir ya, dia bekerja di sebuah instansi yang ya boleh dikatakan mungkin dia kalau mengatakan subhat lah itulah dia sampai memberanikan diri untuk harus keluar. Gitu. Secara karir itu tinggi gitu ya. Jabatannya sudah tinggi kan gitu. Secara penghasilan ya tentu tinggi. Gitu. Tapi dia harus rela untuk ya itu menanggalkan, karena dia sudah punya istri, punya anak itu ya, sehingga memang harus dan itulah yang memang harus ambil hikmah dari surat Taghabun ini. Nah ini Ustadz, menarik juga tentang kita agak geser ke ini tadi, tentang sumber yang halal tadi Ustadz. Bahwasanya mungkin di ruang publik itu bahwasanya yang menjadikan orang itu sulit untuk bertransformasi atau pindah ke sumber penghasilan yang halal itu karena tadi Ustadz, dia sudah mendapatkan jabatan yang cukup tinggi, kemudian gajinya sudah berdijit-dijit gitu, gajinya sudah banyak gitu Ustaz. Kemudian untuk pindah mungkin ke usaha ataupun ke tempat lain yang mungkin sekiranya itu lebih halal tapi pendapatannya lebih sedikit gitu Ustaz. Nah terkadang ada fenomena seperti itu Ustaz. Mungkin bisa diberikan motivasi gitu Ustaz untuk terkait itu, bagaimana supaya langkah hijrahnya itu tadi mantap dan dipermudah gitu Ustaz. Ya, jadi Mas Heful,
kecenderungan orang itu menghendaki sebuah kemapanan, gitu ya. Yang dicari itu adalah sebuah kemapanan. Sudah manusiawi dulu. Manusiawi itu. Bahkan kalau saya diminta untuk wawancara calon karyawan, gitu ya, itu selalu saya sampaikan ada sebuah pilihan, ya, artinya pilihan selalu saya gambarkan pilih beras, pilih nasi, atau pilih arem-arem gitu. Itu kalau pilih nasi itu berarti ya sudah, dia memang secara psikologis dia tidak menghendaki untuk sebuah usaha. Dia pengennya ya wis mapan, tinggal makan. Oh, jadi milih makanan jadi atau milih beras gitu tadi. Kalau beras kan mau dimasak apapun bisa ya, perlu kreativitas dengan, gitu ya, kreativitasnya. Kan gitu. Nah, orang-orang yang sudah cenderung mapan itu memang agak berat ya untuk pindah, misalnya untuk melakukan perubahan ya Ustaz, ya? Melakukan sebuah perubahan pada dirinya. Dan mohon maaf ya, mereka itu halal haram itu kecenderungannya dilihat dari segi makanan saja, gitu ya. Oh, ini kalau babi itu jelas haram. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa apa yang didapatkan itu halal haram itu tidak pernah di-sharing, tidak difilter gitu ya. Pokoknya dapat banyak. Pokoknya dapat banyak itu, ya. Maka ini yang perlu dilakukan adalah memang sebuah perenungan yang kemudian mengantarkan dia pada sebuah keputusan yang berani, semuanya harus ditinggalkan. Kalau itu memang yakin apa yang didapatkan itu sesuatu yang haram. Nah, mungkin ini teman-teman juga ada yang menyimak dan sedang merasakan kegalauan seperti itu, Ustaz. Mungkin bisa dibantu, Ustaz, diberikan motivasi ya, biar semakin yakin untuk berhijrah gitu, Ustaz. Iya, saya ini berbagi pengalaman ya, karena ini sebenarnya ini termasuk pernah saya alami sendiri. Jadi ketika anak saya itu usia SD, itu memang agak sulit dikendalikan ini, Ya, terus terang mungkin dulu sebelum ngaji ya, itu nggak pernah itu kita berpikir ya pokoknya makan, ketemu makan, dimakan, dan ketemu suatu entah itu punya apa. Kalau saya gambarkan dulu waktu kecil itu kita suka melempar mangga. Punya tetangga itu kan haram itu. Kalau kita ngaji sekarang itu, walaupun milik tetangga sudah kenal akrab, tetap ketika kita belum minta keridhoannya kan tetap. Nah, itu sampai kemudian saya melakukan perenungan, ya, akhirnya harus mengambil sebuah keberanian mengoreksi satu demi satu sumber pemasukan keluarga yang sekiranya itu haram atau sekedar subhat, ya. Saya katakan sekedar karena perbandingannya dengan haram. Kalau jelas, kalau subhat itu kan kadang orang masih antara iya dan tidak. Jadi 50-50 gitu ya Ustaz, kalau subhat itu. Ya, kalau subhat itu kan warna abu-abu kan gitu. Nah, itu kita tutup. Kita cari sejak dulu kira-kira apa yang membuat itu. Nah, maka kemudian setelah itulah beberapa hal yang itu menjadi suatu yang tidak baik untuk keluarga, itu harus kita tinggalkan, gitu ya. Dan nanti kalau punya waktu itu sempatkan untuk mempelajari di hadis arba'in yang keempat. Jadi itu yang menjadikan motivasi kita bahwa 4 hal yang sudah ditetapkan, rezeki, ya, mati, ya, kemudian kebahagiaan, kesedihan, itu sudah ditetapkan dalam hadis arba'in itu disebutkan. Jadi ketika bayi yang dalam rahim setelah 4 bulan itu kan Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh, ya, maka ketika kandungan itu sudah usia 4 bulan itu sudah ada tanda-tanda kehidupan di rahim ibu. Nah, itu ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan 4 hal ini termasuk rezeki. Nah, kalau rezeki itu sudah ditetapkan, ya, berarti Allah itu sudah menyediakan kita. Kan sering saya sampaikan, Mas Zaiful, ya. Jadi kalau kebutuhan kita itu sungguhnya sudah disiapkan oleh Allah, ya. Cuman kadang keinginan itu lebih besar daripada kebutuhan. Maka orang itu cenderung menginginkan keinginannya daripada kebutuhan. Jadi yang membuat rasa ingin lebih tadi, Ustaz, ya. Kesadaran bahwa
rezeki itu sudah dicukupi, sudah disiapkan oleh Allah, ini yang perlu dipupuk. Kemudian menjadi yakin, oh ya, ini rezeki itu kita sudah, dan kebutuhan kita sudah dicukupi oleh Allah. Persoalan keinginan kita itu kalau dicukupi ya bonus, kalau enggak itu enggak apa-apa. Yang penting kebutuhan pokok tetap sudah dijamin oleh Allah seperti itu. Iya. Nah ini tadi Ustadz, setelah pengalaman pribadi jenengan tadi bahwasanya mengevaluasi putra yang mungkin agak kurang bisa dikendalikan tadi, setelah jenengan melakukan evaluasi dan sebagainya, kemudian hasil positif seperti apa yang diperoleh Ustadz? Ya, ketenangan keluarga. Gitu ya, Mas. Jadi tidak hanya ketenangan dari putra saja. Iya. Jadi alhamdulillah anak itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan, sudah manut sama orang tua. Kita sebagai orang tua ibadahnya juga sudah ibaratnya itu ya sudah istiqomah gitu ya. Terus suasana hati itu tidak seperti ketika seseorang itu diliputi oleh masalah. Ya karena semuanya sudah karena problem itu sampai dulu ya, kan ibarat kata istri itu sampai nggak berani keluar rumah karena apa? Malu ketika didengar suara-suara tetangga misalnya. Putrane gitu. Putrane gitu. Nah itu akhirnya saya sampaikan sama istri, kalau kita itu hanya mendengarkan, mengikuti omongan orang, maka kita akan capek. Ya sudah, serahkan saja pada yang memiliki kehidupan. Akhirnya kita serahkan pada Allah, semuanya sudah berlalu dan alhamdulillah. Artinya ini kita menyadari betul bahwa manusia itu pasti akan diuji. Sekalipun ujiannya bentuknya berbeda-beda. Akhirnya kami sekeluarga bisa melewati masa-masa yang dalam surat At-Taghabun ayat 15 ini gitu. Oke, jadi ini menarik sekali Ustadz ya. Bagaimana kebetulan Ustadz juga punya pengalaman pribadi yang tentu kita harapkan nanti Sobat Ngopi juga bisa mengambil hikmahnya seperti itu Ustadz. Kemudian Ustadz, bagaimana cara kita untuk mensyukuri dari nikmat yang sudah diberikan Allah tadi, biar tidak menjadi fitnah tadi Ustadz. Bagaimana? Harus apa yang kita lakukan untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan ini Ustadz? Ya, jadi ada satu hadis yang kalau orang Islam itu mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur ya. Kalau dia mendapatkan ujian, maka bersabar. Dan ini hanya ada di Islam ya. Nah, syukur itu ada tiga hal ya. Jadi satu, berangkat dari keyakinan dalam hati bahwa semua yang kita dapatkan itu dari Allah. Ini ibarat kata rukun syukur itu ada tiga. Meyakini dalam hati kita bahwa semua nikmat yang kita dapatkan itu sumbernya dari Allah. Bukan karena kepandian kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena jabatan kita, ya. Tapi betul-betul kita yakin, andaikan kita itu diberi amanah di jabatan sampai level apapun, itu bukan karena atasan kita, tetapi itu dari Allah. Bukan karena kita pandai, bukan kita lihai, ada yang pandai pun nggak punya jabatan juga banyak gitu ya kan gitu. Nah ini harus kita yakini. Atau sekecil apapun kita bisa bangun di pagi hari, itu kan kemudian kalau bangun itu hal yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Ya, karena itu syukur setelah Allah matikan di malam itu kan itu. Jadi sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan itu kita yakini. Kemudian yang kedua itu kita ikrarkan dengan lisan kita dengan wasilah kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi syukur itu dengan kita mengucap kalimat hamdalah itu bukan sekedar di lisan, itu berangkat dari hati, itu sudah meyakini ini dari Allah kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kita gunakan nikmat itu untuk ibadah hanya pada Allah gitu. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita bisa gunakan untuk beribadah, apapun nikmat itu. Kita diberi nikmat sehat, ya, kita gunakan untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Kita diberi kenikmatan tambahan rezeki, dapat rezeki, kita biasakan untuk infak, sedekah, untuk ya, zakat kan gitu. Kita diberikan waktu longgar untuk silaturahim. Gitu.
Nah, ini salah satu bentuk bagaimana kita itu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu bukan untuk kita saja, tapi kita itu sudah diberi Allah nikmat waktu, ya, nikmat waktu senggang, tapi nggak pernah silaturahim, gitu ya. Padahal nilainya itu cukup Nilainya besar tinggi Ustaz, sekali, ya. ya, nilainya tinggi sekali silaturahim. Setidak-tidaknya lah kita itu dengan keluarga, ya, dengan saudara, dengan teman, ya. Yang teman itu apa namanya sampai Rasul itu mengajarkan pada kita kalau kita tuh punya teman itu kita kenalkan anak-anak itu ke teman Ke teman. kita. Jadi anak-anak itu kita ajak silaturahim ke teman kita. Lo ini lo apa namanya temannya bapak waktu sekolah, atau ini teman kerja dan sebagainya itu. Sehingga nanti ketika kita orang tua sudah meninggal, anak itu tahu itu dulu temannya bapak, kan ini dulu temannya ibu. Jadi bisa meneruskan silaturahminya. Jadi itu termasuk kita menggunakan nikmat itu dengan banyak cara untuk kita mensyukuri itu. Kita diberikan apa namanya harta, ya, apalagi hari Jumat seperti ini, ya, kita infak, ya, sedekah, kan gitu. Ini waktu-waktu yang bagus untuk kita berinfak, bersedekah. Di hari Jumat ini. Di hari Jumat itu, ya, apalagi nanti pada asar, ya, waktu yang bagus untuk kita apa namanya berinfak, bersedekah, beramal soleh gitu. Di hari Jumat gitu Ustaz. Nah, coba kita sedikit ulas ini Ustaz tentang hari Jumat itu. Kenapa ada kelebihan tersendiri Ustaz di hari Jumat ini? Apa memang dari sisi agama kita juga memberikan rambu-rambu seperti itu atau bagaimana Ustaz? Ya, hari Jumat itu kan memang di antara hari raya umat Islam. Jadi hari raya umat Islam itu sebenarnya kan ada 3. Hari Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Jumat. Hari Jumat. Maka sebenarnya hari Jumat itu kita merayakan hari raya kita gitu, dengan kita sholat Jumat, berjamaah, ya, kalau hari Jumat. Kalau sholat Jumat berjamaah, ya. Kan gitu. Jadi termasuk dan apa namanya hari Jumat itu, ya, menjadi tolak ukur Jumat ke Jumat berikutnya itu kan Allah akan mengampuni dosa, ya, itu di antara Jumat ke Jumat itu maka di antara rentang waktu ini kita mencoba untuk muhasabah, ya, apa yang sudah kita lakukan dalam satu pekan. Kalau orang Islam itu sebenarnya kan hitungan satu pekan itu diawali dari Jumat itu, ya. Dulu, ya, Jumat itu kita libur. Jumat ini hitungannya hari pertama atau hari yang terakhir Ustaz? Hari pertama. Hari pertama, ya, kalau di Islam Ustaz. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad, dan seterusnya, nanti sampai Kamis itu Jumat itu libur, kan gitu dulu gitu. Bahkan di beberapa tempat termasuk di pondok saya kalau Jumat juga libur, kan gitu. Jadi hari Ahadnya masih masuk. Ahadnya masuk, kan gitu. Ini cuman kemudian dulu itu orang-orang non-Islam itu protes karena kalau hari Ahad mereka ke gereja, kan gitu. Sehingga kalau masuk itu nggak bisa beribadah, kan gitu. Akhirnya nggak tahu dulu tokoh-tokoh Islam akhirnya ngalah, ya. Jadi kalau bentuk toleransi umat Muslim, ya. Itu akhirnya Jumat itu, ya, yang masuk malah umat Islam, kan gitu. Baik kerja maupun sekolah itu hari Jumat itu menjadi hari efektif, kan gitu. Nah, kemudian ini Ustadz, mungkin ada tips atau mungkin ada doa gitu Ustadz supaya kita tetap menyadari dan juga tetap bisa istiqomah gitu Ustadz dalam menghadapi setiap ujian-ujian yang kita terima, baik itu ujian dari segi yang susah atau yang kurang enak gitu, ya Ustadz, kemudian dengan ujian yang kenikmatan tadi Ustadz. Jadi gini Mas Jabal, ada ujian yang itu besar tapi tidak dirasa oleh manusia. Ujian apa itu? Ketika Allah itu membiarkan hambanya itu, ya, berjalan tidak pada koridor syariah. Jadi, ya, umat yang tersesat tapi dibiarkan oleh Allah. Itu sebetulnya ujian yang sangat berat, gitu loh. Sehingga kita ini, ya, kadang itu melihat ujian itu hanya sesuatu yang tidak enak, ya, tidak nyaman, ya. Maka kemudian ketika ujian itu hanya dilihat dari sesuatu yang kita itu tidak kita sukai, seperti misalnya sakit,
kecelakaan, barangnya hilang, atau ada saudara kita yang meninggal, ini seolah itu ujian itu yang sesuatu yang tidak nyaman untuk hati kita, untuk diri kita itu. Menganggap itu real ujian Ya, gitu ya itu Ustaz. real ujian. Padahal sesuatu yang itu kita anggap kita itu senang, kita itu nyaman, kita itu enak. Tetapi ketika kita ini menikmati kenikmatan itu yang tidak mengantarkan kita pada ketaatan pada Allah, itu sungguhnya ujian yang justru Lebih besar lebih itu Ustaz ya. besar itu. Allah membiarkan hamba-hambanya itu dibiarkan menikmati dunia ini sepuas-puasnya, sementara dia merasa bahwa dia tidak dalam ujian. Loh ini, maka ujian yang terbesar bagi kita itu adalah ketika akidah kita itu tergerogoti menipis sampai hilang misalnya. Dalam hati kita sudah tidak ada, ya tidak kita ya, dalam hati seorang itu yang kemudian dia jauh dari agama itu, yaitu justru ujian yang berat ya, Semakin jauh dari agama semakin namun jauh tidak dari terasa agama dan gitu, Ustaz. itu tidak sadar, itu adalah ujian yang besar. Maka kan Rasul mencontohkan doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, itu berharap setidak-tidaknya itu kenikmatan Allah yang masih tersisa itu cukuplah, agama itu masih tertanam dalam hati kita, itu bagi kita cukup betul. Kalau toh kitanya ya kekurangan harta misalnya, itu sudah seringlah ya, kita itu mungkin mayoritas itu mengalami lah ya, ketika masa-masa belum punya pekerjaan ya, masih belum mendapatkan pemasukan yang Yang pasti, yang yang pasti cukup gitu ya Ustaz. cukup, itu sudah kita lalui. Tetapi ini yang harus kita jaga, itu adalah bagaimana ketika nikmat agama itu masih ada dalam hati kita dan kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini mungkin ada korelasi juga Ustaz ya dengan kata-kata anak muda yang biasanya sering berseliweran di sosmed itu, bahwasanya ujian yang besar itu salah satunya adalah dicabutnya rasa nikmat ketika kita menjalankan sholat, seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Nah, kemudian Ustadz kita kembali ke tema tadi. Sebelum kita akhiri ya, saya ingin bertanya dulu kepada Ustadz, mungkin ada doa-doa tadi Ustadz, supaya kita itu bisa istiqomah dalam menghadapi ujian ini, tetap kita fokus, tetap kita mengingat bahwasanya ini hanyalah ujian dari Allah, seperti itu Ustaz. Iya, jadi gini Mas Saiful, doa ya, salah satu doa yang tadi ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala diniknya, tidak setiap kita ya, atau setiap umat Islam itu memiliki ujian yang sama, tapi berbeda-beda. Maka ya doanya sebenarnya tidak ada doa yang khusus pakem gitu gitu ya, yang pakem ya? Kan. Bahkan doa itu ibarat kata kita nggak bisa pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa lulus, insya Allah nggak masalah, kan gitu ya. Selama itu ketika kita punya sesuatu masalah atau kita perlu berdoa, ya, misalnya untuk anak kita, gitu ya, maka ya sudah kita berdoa, ya, yang apa yang menjadi hajat kita, ya, itu kita kemudian kita mintakan pada Allah SWT. Hanya yang kemudian itu adalah ketika waktu-waktu itu ada waktu-waktu yang mustajabah untuk kita itu minta. Nah itu kapan saja itu Ustaz? Waktu-waktu yang mustajabah itu satu seperti di sepertiga akhir malam. Di saat tentu tahajud seperti itu ya. Tahajud ya, tahajud itu waktu yang mustajabah, karena saat itulah Allah itu turun ke langit dunia. Mas Saiful mau doa pakai bahasa Inggris, monggo. Apa sih yang mau diminta? Kan bagi mereka yang teman-teman kita yang belum punya pasangan, minta untuk diberikan di waktu itu, karena Allah berikan 3 garansi. Barang siapa yang minta kepadaku, kata Allah, maka akan aku beri. Barang siapa yang minta tolong padaku, maka akan aku tolong. Barang siapa yang minta ampun padaku, maka akan aku ampuni, ya. Kemudian di antara adzan dan iqomah, waktu yang pendek itu ya, waktu yang pendek ya, biasanya kalau di masjid-masjid yang ada jam digital itu paling hanya 10 menit ya. Itu waktu yang mustajabah kita untuk berdoa, ya. Kemudian di waktu hujan turun, itu juga termasuk di antara waktu yang
mustajabah. Jadi kita ketika untuk hujan turun itu pun juga ya, itu waktu yang mustajabah kita untuk berdoa, Ustaz. Masya Allah. Dan yang ya sekali lagi untuk doa itu dengan bahasa apapun itu Allah menerima. Boleh ya Ustaz. Ya. Jadi ketika kita memohon tidak harus dengan bahasa Arab ya Ustaz, ya boleh dengan bahasa Indonesia, karena tidak ada pakem yang tentu untuk kita memohon tadi, dan tentunya juga ujian dari setiap masing-masing individu juga berbeda. Jadi boleh disesuaikan dengan bahasa masing-masing seperti Ustaz. Doa yang khusus menggunakan bahasa Arab itu adalah ketika sholat. Dalam kalau sholat kan juga doa. Sholat itu tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab kan gitu. Tapi ketika sholatnya sudah selesai, sudah salam, nah itu boleh berdoa dengan bahasa selain Arab ya Ustaz ya. Boleh. Kan. Karena sudah ada ketentuan dan contoh dari Nabi untuk sholat itu menggunakan bahasa Arab seperti itu ya Ustaz. Nah ini mungkin singkat saja Ustaz untuk durasi dari podcast ngopi kita, biar nanti sahabat sahabat ngopi itu tidak terlalu jenuh gitu ya melihat, biar nanti dinanti lagi Ustaz. Kalau porsinya sedikit kan biasanya akan lebih terasa nikmat seperti itu Ustaz. Nah, terima kasih sahabat ngopi semuanya pada kesempatan kali ini di tema kita ujian di balik nikmat. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik bagi kita semua dari podcast kita bersama Ustadz Sapardi pada kesempatan kali ini. Demikian dulu, dan juga terima kasih Ustadz Sapardi sudah meluangkan waktu kita untuk podcast di kesempatan kali ini. Terima kasih Sobat Ngopi. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.